Jadilah orang yang rajin, jangan suka bermalas-malasan. Kebersamaan harus dijalin karena kebersamaan membawa kehangatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku nggak mau share aktivitas aku beberes rumah atau ngurusin anak-anak, tapi di sini tuh aku mau nyate bareng-bareng. Maksudnya itu nyate bareng kakak ipar aku. Jadi sebenarnya di sini sih badan aku itu memang yang nggak terlalu fit banget, cuman aku tuh tetap usahain buat badan aku itu nggak terlalu bermalas-malasan dan dimanja-manjain ya teman-teman. Karena aku ini tuh tipe orang kalau misalnya sakit itu kalau misalnya dimanja-manjain biasanya itu bakalan tambah parah gitu. Anak-anak di rumah itu tuh udah agak mendingan sih kondisinya pada saat aku pergi ini. Jadi tadi aku ajakin Pak suami, dia itu nggak mau teman-teman karena Pak suami itu anti sama yang namanya daging. Jadinya dia itu nggak mau ikut karena dia itu tipe orang yang jijik sama daging ya, bukan apa-apa ya teman-teman. Tapi memang Pak suami itu kalau misalnya itu ada daging di rumah dia itu nggak mau makan gitu. Makanya kalau yang daging-daging yang aku dapat itu biasanya aku itu titipin aja di rumah kakak ipar gitu. Palingan kalau misalnya kakak ipar aku masak, aku dikasih sedikit gitu teman-teman. Nah berhubung di sini tuh aku itu nggak terlalu doyan-doyan rendang gitu ya, udah bosen aja gitu teman-teman. Setiap kayak Lebaran Idul Adha itu tuh selalu masak rendang. Jadi aku itu ajak kakak ipar aku itu buat nyate gitu. Jadi kami itu nyate dadakan banget ya teman-teman. Kalau misalnya nggak dadakan, harusnya ini tempurung itu bisa dibakar gitu ya teman-teman, lalu disiram air dan dijemur gitu untuk arangnya biar bisa dipakai nyate gitu. Tapi berhubung kami itu tuh nyatenya itu dadakan, jadi udahlah kayak gini ya teman-teman, dibakarin lagi tempurungnya seperti ini. Pokoknya dibakarin banyak-banyak ya supaya nanti pas nyatenya itu tuh enak gitu ya teman-teman, baranya itu udah banyak. Di sini tuh aku yang ngerjain berdua sama kakak ipar aku ya, tapi sebenarnya di sini tuh yang ikut makan itu banyak, ada anak-anak kakak ipar aku, ada juga kakak ipar aku yang di sebelah rumah kakak ipar yang ini ya teman-teman. Cuman ternyata kami bikin satenya itu kurang banyak gitu teman-teman, akhirnya pada berebut dan merasa kekurangan gitu. Nah karena memang merasa kekurangan gitu ya teman-teman, jadi ya udah di sini tuh kami tuh bagi-bagi aja dulu ya teman-teman secukupnya. Insyaallah di next kesempatan kalau misalnya ada waktu lagi dan sama-sama diberikan kesehatan, kami tuh mau nyate lagi gitu ya teman-teman, biar puas gitu ya. Nah ini tuh prosesnya itu lumayan lama, aku tuh sampai ngantuk nungguinnya ya. Memang sih nggak terlalu yang berjam-jam gitu ya. Kami tuh mulainya itu dari habis maghrib sekitar jam 7. Itu tuh kami mulai bakar sate itu tuh sekitar hampir jam 8 gitu teman-teman, karena ya ini nungguin si tempurungnya ini kebakar dulu semua gitu, jadi arang gitu kan. Kalau misalnya udah jadi arang kan enak. Nah ini udah jadi arang, kami tuh langsung aja buat bakar satenya. Aku nggak tahu bumbu-bumbu yang dipakai kakak ipar aku ya teman-teman apa-apa aja, tapi ini tuh rasanya enak ya teman-teman. Kalau aku sih nggak terlalu paham bumbu-bumbuan, karena tadi pas aku kesini tuh untuk satenya tuh udah dikasih bumbu dan aku juga nggak nanya sama kakak ipar aku. Pas tadi sorenya itu aku ke rumah kakak ipar aku tuh cuman bantu kayak bersihin dagingnya lalu nusuk-nusuk. Aku tuh nggak nanya-nanya sama sekali bumbu-bumbunya apa gitu ya. Mungkin untuk kalian yang mau nyate bisa aja buka untuk bumbunya itu di YouTube ya teman-teman, pasti banyak banget. Untuk olesan pembakarannya di sini tuh kami cuman pakai kecap manis aja ya teman-teman. Kakak ipar aku juga ada bikin bumbu kacang gitu ya, tapi takutnya kalau dikasih bumbu kacang semua anak-anak itu ada yang nggak suka gitu. Jadinya ya udah di sini tuh nggak dikasih bumbu kacang. Untuk si dagingnya nanti kalau misalnya udah matang, siapa yang mau pakai bumbu kacang boleh dipakai kayak gitu ya. Satenya ini tuh bener-bener harum banget ya teman-teman, menggugah selera banget deh pokoknya gitu ya. Kami itu sampai berebut-berebut gitu deh pokoknya buat makan ini tuh, karena memang ini tuh bener-bener enak gitu ya. Selama ini tuh nggak pernah ya teman-teman kakak ipar aku tuh bikin sate gitu ya. Jadi ini tuh aku ngajakin dia dan ternyata dia bilang bikinnya itu ternyata nggak susah katanya gitu, dan malah hasilnya itu enak katanya, nggak membosankan kata dia gitu. Dan kakak ipar aku juga bilang kayaknya kalau tahun-tahun berikutnya kalau misalnya dapat daging kurban lagi kayaknya bakalan dibikin sate aja, karena memang sate ini tuh bener-bener enak ya teman-teman.
Jangan lupa untuk satenya itu dibolak-balik supaya nggak gosong ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh kalau misalnya bikin-bikin sate, aku yakin kalian tuh bisa lah ya teman-teman. Kalian bisa nyontek aja untuk cara tutorial dan resepnya itu di YouTube itu banyak banget. Aku sampai lupa nih buat nyapa-nyapa kalian semuanya, ya Allah. Hai teman-teman, aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton, yang udah klik video aku. Semoga kalian suka dengan video aku, semoga video aku ini menginspirasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan untuk yang udah selalu nonton, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ya. Jika berkenan, boleh ya teman-teman kalian itu bantu share untuk channel aku ini atau video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian. Nah ini tuh udah pada nggak sabar ya teman-teman ngelihat satenya itu udah hampir matang kayak gitu ya. Pokoknya satenya itu bener-bener harum gitu, bener-bener bikin nggak sabar deh teman-teman buat memakan dan melahapnya gitu ya. Di sini tuh aku berulang-ulang kali buat ngebolak-balik untuk si satenya supaya memang dagingnya itu matang sempurna. Dan ternyata di sini tuh udah matang untuk satenya ya teman-teman. Langsung aku angkat aja. Dan aku suruh kakak ipar aku untuk naikin yang masih mentah gitu ya. Nah untuk sate yang udah matang ini tuh kami tuh kayak berebut. Nah kalian bisa lihat sendiri deh pokoknya nanti itu gimana kami tuh berebut-rebut gitu ya teman-teman buat makan satenya, karena memang gak sabaran banget gitu ya. Pengen nyoba karena memang rata-rata di sini tuh kami semuanya itu pecinta sate. Jadi pas ngelihat sate kayak gini rasanya itu bener-bener pengen dimakan semuanya gitu ya teman-teman. Sayangnya kami tuh nggak ada bikin lontongnya gitu. Kalau rencana awal itu ya teman-teman pengen itu satenya itu dibakar semua dulu lalu makan di daun pisang rame-rame. Tapi ternyata pada nggak sabaran, alhasil ya udah berebut-rebut kayak gini. Tapi ternyata makan berebut kayak gini tuh jadi jauh lebih nikmat ya teman-teman. Pokoknya ini tuh nikmat, seru gitu ya, berebut-rebut gitu teman-teman. Pokoknya itu bener-bener endul deh. Enak banget gitu ya, seandainya di sini tuh ada lontongnya juga mungkin bakalan tambah kenyang dan tambah enak gitu ya teman-teman. Nah kalian jangan salfok dengan aku, itu tuh aku makan satenya dicocol sama kuah kacang, lalu aku tuh makan cabai rawit gitu ya teman-teman. Rasanya tuh jadi jauh lebih mantul, lebih pedas gitu. Pokoknya bener-bener nampol banget. Buat kalian yang ngiler lihat aku lagi makan, ayo cus teman-teman daging korban yang kalian dapat kalian cus juga buat sate. Kalau nyate itu enaknya rame-rame ya teman-teman, karena makan berebut-rebut kayak gini malah itu tuh yang bikin enak gitu ya. Terlalu lama banget sih teman-teman untuk ikut nyate di malam ini tuh, cuman kayak sampai jam 9 aja, karena memang anak-anak di rumah kan lagi nggak enak badan gitu. Takutnya kalau misalnya aku tinggal kelamaan nanti anak-anak itu nangis-nangis dan Pak Su itu kesusahan gitu teman-teman. Jadi ya udah di sini tuh pas aku udah rasa kenyang gitu ya, aku itu pulang gitu. Pokoknya aku itu kenyangin dulu perut aku itu pulang teman-teman. Jadinya ya gitulah ya teman-teman. Aku bilang sama kakak ipar aku, kalian aja yang beresin, aku bilang aku mau cabut pulang. Nah lanjut ini keesokan harinya. Jadi hari ini tuh kami, maksud aku dan Pak suami gitu ya, berencana untuk menebang pohon sawit yang di depan rumah yang udah meresahkan ini ya teman-teman. Jadi pohon sawitnya itu satu yang ditebang sama abang ipar aku yang pakai baju kuning ini tuh condongnya itu arah ke rumah teman-teman. Dan akhir-akhir ini tuh sering banget ada angin yang kencang, dan juga di beberapa rumah orang itu tuh banyak banget pohon-pohon sawitnya itu yang pada patah gitu. Jadi aku tuh benar-benar takut dan merasa khawatir karena memang pohon sawit kami ini tuh sangat dekat dan rapat dengan rumah kami maupun dengan rumah tetangga gitu teman-teman. Makanya di sini tuh aku dan Pak suami memutuskan untuk kami tebang aja untuk si pohon sawit ini. Dan alhamdulillah di sini dibantu juga sama abang ipar aku ya. Alhamdulillah sih teman-teman, kalau misalnya kayak tebang menebang kayak gini tuh kayak tetangga itu tuh antusias juga buat ngebantu gitu ya teman-teman, buat menarik sebatang sawit. Karena kalau nggak ditarik nanti bakal tumbangnya tuh ngasal gitu. Tapi kalau misalnya ditarik nanti dia itu akan tumbang sesuai dengan arah yang ditarik.
Nah, di sini juga kalau untuk nebang-nebang kayak gini tuh anak-anak juga banyak yang ngeliat gitu ya teman-teman. Dan di sini pokoknya kalau misalnya udah yang urusan tumbang menumbang kayak gini rasanya itu seru aja gitu. Ngelihat orang itu rame berkumpul jadi rasanya itu seneng aja gitu ya teman-teman. Nah, ini si abang yang untuk tukang sensonya itu tuh udah mulai datang. Dan maksud aku udah mulai menebang gitu ya, udah mulai dicicil-cicil sedikit menebangnya. Jadi nanti tuh enak tinggal ditarik gitu ya teman-teman. Cuaca di tempatku untuk beberapa hari ini tuh lumayan terik ya teman-teman. Cuman terkadang itu tiba-tiba dadakan. Itu tuh malam-malam terkadang itu tiba-tiba hujan lebat, angin kencang gitu ya. Jadinya aku tuh bener-bener takut nanti kayak batang sawit ini patah, kena rumah orang kayak gitu ya. Atau tumbang ke rumah sendiri. Justru kan itu bahaya ya teman-teman. Jadi ya udahlah, di sini aku tebang aja untuk batang sawit ini daripada meresahkan. Oh ya teman-teman, untuk kalian itu yang mungkin tinggal di daerah persawitan juga, aku mau nanya dong, bagaimana harga sawit di tempat kalian teman-teman? Apakah saat ini tuh murah atau mungkin lagi stabil atau lagi mahal? Atau boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau untuk di daerah tempat tinggalku ini memang harga sawit itu lagi anjlok banget ya teman-teman. Pokoknya lagi murah-murahnya banget gitu untuk harga sawit gitu ya. Nah, ini lanjut nih teman-teman, ini tuh udah mulai gitu ya untuk ditebang untuk sawitnya. Dan di sana itu ada beberapa orang yang menarik, lumayan banyak sih yang menariknya ya, supaya tumbangnya itu tuh sesuai dengan arah yang diinginkan gitu. Yes, alhamdulillah ini sawitnya yang pertama itu udah tumbang. Rasanya itu ikut deg-degan ya teman-teman kalau misalnya udah ngelihat tumbang menumbang seperti ini tuh. Karena memang ini kan bahaya ya teman-teman, takut ketimpa segala macam atau salah arah gitu tumbangnya. Jadi bener-bener was-was dan aku juga agak deg-degan gitu ya. Ya untung aja lah semuanya itu berjalan sesuai dengan yang udah direncanakan. Nah, ini lanjut mau ditebang untuk batang yang selanjutnya ya teman-teman. Dan tara, ini juga udah tumbang. Pokoknya kalau udah tumbang menumbang seperti ini tuh tinggal kerjaannya yang banyak gitu ya teman-teman. Habis ditumbang ini tuh rasanya tuh sih lega gitu ya kalau aku. Karena memang jujur aku tuh benar-benar takut banget kalau misalnya angin kencang. Terkadang itu tuh aku sering ngintip-ngintip keluar gitu ya teman-teman. Takut banget gitu ya si pohon sawit itu tuh tumbang gitu teman-teman, atau patah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah hujan gitu pasti aku tuh sering-sering banget buat ngintip-ngintip keluar gitu. Bener-bener deh pokoknya khawatir banget gitu. Makanya ya udah di sini tuh aku putusin aja sama Pak suami buat ditebang aja ini sawit semuanya supaya hati kami itu tenang gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya Pak suami lagi nggak di rumah dan angin kencang, Pak suami itu juga nggak khawatir dengan kami yang ada di rumah gitu. Nah, ini udah kelar untuk semuanya ditumbang ya, ada 4 batang, jadi tinggal diberesin aja. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian tuh selalu suka ya dengan video-video yang aku share. Maaf jika video aku kali ini tuh agak sedikit random ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak diupload rasanya itu sayang banget. Ini tuh kayak jadi kenang-kenangan gitu ya. Makanya di sini aku upload. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube aku ini, boleh ya di subscribe dulu. Untuk yang udah selalu nonton, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Jangan lupa ya teman-teman untuk nantikan video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini ya. Maaf jika video aku ini masih banyak kekurangan. Maaf juga untuk suara aku di video aku kali ini tuh agak sedikit nggak enak didengar gitu ya, karena memang aku masih belum fit. Semoga kalian tuh masih enjoy. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.